Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusda Sophia Pahriani dengan NIM 22352011111020 dari program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan mereview materi korupsi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Bapak Kamarudin M.Com. Korupsi dan integritas. Korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan pertanyaan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut beberapa hal yang bersifat amoral. Sifat keadaan yang busuk menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Korupsi adalah suatu tindakan yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek, yaitu aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kekuasaannya dan juga aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Adapun bentuk-bentuk korupsi, yang pertama yaitu kerugian keuangan negara, yang kedua yaitu suap menyuap, ketiga penyelenggapan dalam jabatan, yang keempat yaitu pemerasan, perbuatan curang, dan yang terakhir yaitu gratifikasi. Integritas adalah hal yang sangat melekat dalam hidup setiap manusia. Nilai integritas merupakan sesuatu antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. KPK merilis 9 nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindak korupsi. Adapun penyebab lain terjadinya korupsi, yang pertama yaitu ada ketiadaan dan kelemahan pemimpin, selanjutnya ada kelemahan pengajaran dan etika, kolonialisme, penjajahan, rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukuman yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk berperilaku korupsi, rendahnya sumber daya manusia, serta struktur ekonomi. Dampak korupsi dapat terjadi di berbagai bidang, diantaranya yaitu bidang demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan negara. Faktor penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal terdapat sifat tamak, gaya hidup konsumtif, dan moral. Sedangkan faktor eksternalnya adalah seperti aspek sosial, politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Jika kedua faktor internal dan eksternal tersebut hadir dan kesempatan juga tersedia, maka korupsi akan dapat terjadi, mengakibatkan kerugian keuangan negara dan dampak sosial yang merugikan masyarakat. Dari dampak masif korupsi dapat merugikan perekonomian, ketidaksetaraan, kerusakan institusi, merugikan lingkungan, menghambat pembangunan, juga merusak kehidupan sosial. Penganggulan korupsi dari era digital yang pertama yaitu memfasilitasi transparansi, meningkatkan pengawasan, mengurangi ketergantungan pada uang tunai, meningkatkan efisiensi, serta penyediaan bukti digital. Tantangan keamanan data dan perlindungan whistleblower. Korupsi juga merupakan masalah serius yang dapat merusak berbagai aspek kehidupan, yaitu termasuk pemerintahan, bisnis, dan masyarakat sipil. Prinsip-prinsip anti korupsi juga dapat sangat relevan dalam upaya mencegah korupsi. Prinsip-prinsip ini mencakup akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam berbagai sektor dapat memiliki dampak positif yang signifikan. Nilai-nilai anti korupsi dapat menjadi landasan bagi perubahan sosial dan politik yang lebih baik dalam suatu negara. Korupsi dapat merusak integritas pemerintahan, merugikan masyarakat, dan menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam upaya pemberantasan korupsi, konsep-konsep seperti transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang tegas memainkan peran utama. Pembentukan undang-undang anti korupsi yang ketat,
lembaga anti korupsi independen, serta sanksi yang tegas menjadi bagian penting dalam menjaga integritas sistem. Edukasi dan kesadaran masyarakat juga merupakan komponen kunci dalam memotivasi partisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi korupsi lintas negara tidak dapat diabaikan. Melalui upaya ini, pemberantasan korupsi dapat diwujudkan, membawa manfaat bagi masyarakat, ekonomi, dan stabilitas politik yang lebih baik. Gerakan kerjasama dan instrumental internasional pencegahan korupsi. Yang pertama ada kerjasama internasional dalam pencegahan korupsi. Yang kedua ada instrumen internasional yang mendukung pencegahan korupsi. Yang ketiga ada tindakan untuk memperkuat kerjasama internasional. Yang keempat ada peran organisasi antar pemerintah dalam pencegahan korupsi. Yang kelima ada hambatan dan tantangan dalam kerjasama internasional. Yang keenam ada upaya global dalam memerangi korupsi dan menguatkan kerjasama internasional. Yang ketujuh ada gerakan dan kerjasama internasional pencegahan korupsi. Dan yang terakhir yaitu ratifikasi dan konvensi anti korupsi dan implikasinya bagi Indonesia. Pencegahan korupsi melibatkan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengurangi korupsi dengan bantuan instrumen hukum dan lembaga yang mendukung. Pada pasal 2, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur perbuatan korupsi yang pertama. Berdasarkan ketentuan pasal 2, perbuatan korupsi yang dilarang adalah memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi. Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memperkenalkan suatu perbuatan yang dikenal sebagai gratifikasi. Tindak pidana korupsi mencakup berbagai perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara seperti suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, penggelapan, pemerasan, dan lain-lainnya. Meningkatnya tindak pidana korupsi berdampak negatif pada perekonomian dan hidup berbangsa dan bernegara. Selain itu, terdapat berbagai upaya pemberantasan korupsi seperti penerapan hukum gratifikasi, tindak pidana pencucian uang atau bisa disingkat sebagai TPPU, obstruction of justice, peran whistleblower dan justice collaborator, serta keberadaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli yang bertugas membantu memberantas pungutan liar. Membangun pelayanan publik yang bersih dari korupsi adalah suatu keharusan untuk menjamin kesejahteraan warga negara. Hal ini memerlukan strategi yang disesuaikan dengan konteks dan karakteristik pihak terlibat. Perubahan dalam peraturan, struktur, paradigma, dan budaya juga sangat diperlukan. Pelayanan publik harus mencerminkan prinsip good governance, melibatkan semua kepentingan dalam negara, dan memberikan yang terbaik bagi warga negara. Dukungan masyarakat untuk pelayanan bersih dari korupsi juga sebagai kuncinya. Dengan masyarakat mengembang sikap anti korupsi seperti budaya antri, saling menghormati, dan penolakan terhadap pelanggaran aturan. Mahasiswa juga berperan aktif dalam pencegahan korupsi. Dengan optimisme masa depan yang lebih baik, mahasiswa harus satukan langkah, perangi korupsi dengan mengawali dari diri sendiri, dengan harapan besar bagi kejayaan negeri ini, serta kesejahteraan bangsa yang ada di dalamnya. Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini. Sesuatu yang besar selalu diawali dengan sesuatu langkah kecil namun pasti dan penuh integritas. Pendidikan anti korupsi terdapat beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendekatan hukum. Pada pendekatan ini, memberantas korupsi melalui penegakan hukum. Yang kedua ada pendekatan bisnis. Pada pendekatan ini, mencegah terjadinya korupsi dengan cara memberikan insentif kepada pegawai melalui kompetensi dalam kinerja. Yang ketiga ada pendekatan pasar atau ekonomi.
Pada pendekatan ini, menciptakan kompetensi antara pemberi jasa atau penjual barang. Yang terakhir yaitu pendekatan budaya. Pada pendekatan ini, membangun dan memperkuat sikap anti korupsi individual melalui pendidikan. Metode pembelajaran mata kuliah anti korupsi ada in-class discussion, ada case study, ada skenario perbaikan sistem, general lecture, film analisis, dan investigative report.